Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya Fahri Mansur untuk tutor mata pelajaran IPS pada malam hari ini. Halo, selamat malam Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, selamat malam. Apa kabar malam hari ini? Halo. Halo. Mbak Aisyah, ini bisa dengar suara saya? Oke. Dek Aisyah bisa dengar suara saya? Ya, alhamdulillah baik ya. Bisa dengar suara saya, Dek Aisyah? Gimana untuk malam hari ini? Suaranya jelas atau masih putus-putus? Ya, halo, Dek Aisyah. Oke, yang hadir ini ya baru Dek Aisyah. Jadi senang sekali Dek Aisyah ini disiplin banget ya. Sudah masuk ke kelas. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain. Halo? Tidak ada. Oke, sebentar. Kalau tidak dengar. Tas. Halo? Halo, Dek Aisyah? Halo? Dek Aisyah? Halo? Suara saya sudah kedengaran belum, Dek? Oke, sudah ya. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain. Saya coba hubungi dulu teman-temannya. Siapa tahu lupa. Biasanya ini ada yang lupa gitu ya. Ini saya coba hubungi dulu. Nanti kita mulai bareng-bareng. Ntar saya masuk ke ini dulu, ke grup. Ya, saya sudah buat pemberitahuan di grup bahwasanya kelas untuk malam hari ini sudah kita mulai. Ya, ini Mbak Elda menyusul. Ya, selamat malam Mbak Elda. Halo. Mbak Elda, selamat malam. Apa kabar malam hari ini? Halo. Oke. Sehat ya, Mbak, kabarnya malam hari ini? Halo. Ya, ini sudah ada dua orang seperti biasa. Semoga nanti ada yang menyusul lagi teman-temannya, karena masih ada tiga lagi.
Iya, masih ada 3 yang belum menyusul. Oke lah, tidak apa-apa, mari kita mulai aja kegiatan belajar malam hari ini. Semoga malam hari ini lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mari kita awali dengan berdoa bersama. Oke, berdoa saya pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat datang saya ucapkan di kelas IPS kelas 6 tentunya ini. Di kelas KPA ya. Kelas 6. Malam hari ini kita masih melanjutkan mata pelajaran kita yang kemarin berkaitan tentang negara ASEAN. Kemarin kita sudah banyak bahas negara-negara ASEAN sampai dengan ini. Kemarin kan kita udah masuk Myanmar, kemudian malam hari ini kita akan mulai dengan negara Laos. Ya, dengan negara Laos. Kita mulai ya. Bisa disimak, atau kalau teman-teman sudah punya bukunya, itu bisa dibuka bukunya. Ya, buku ini IPS-nya. Di halaman 38. Ya, di halaman 38 bisa dibuka. Ya. Kita mulai dengan negara Laos. Nama negaranya yaitu Republik Demokratik Rakyat Laos. Dia beribu kota di Vientiane. Batas negaranya seperti kemarin ya, di sebelah utara ada RRC yaitu Republik Rakyat Cina, sebelah timurnya ada Vietnam. Di sebelah selatan ada Kamboja dan Thailand. Sedangkan di sebelah barat ada Myanmar dan Thailand. Luas wilayahnya mencapai 236.000, maksud saya 236.800 km persegi. Hari besarnya tanggal 2 Desember. Lagu kebangsaannya adalah Pengsat Lao. Lagu nasionalnya ini ya. Bahasanya adalah Lao. Agama Buddha dan Kristen. Mata uangnya kip. Hasil utamanya adalah padi, kayu, jati, dan timah. Ya, ini juga ada persamaan dengan negara kita ya kan. Kita juga penghasil padi, penghasil kayu jati. Kita juga penghasil timah. Dia memiliki persamaan di bidang hasil utama dari negara itu. Oke. Itu benderanya, bisa dilihat bentuk benderanya. Bentar. Nih. Ya, ini peta negara Vietnam. Ini bisa dilihat, ini batas-batasnya ada Myanmar, Vietnam, ya, ada Thailand, ada ya ini Kampusi. Oke, ini Laos, ini Laosnya, Laos sendiri. Batas-batasnya ada Myanmar, Vietnam, Thailand. Kemudian benderanya bisa dilihat ada merah, biru, dan putih. Ada merah, biru, dan putih benderanya. Kita lihat keadaan alam di Laos tadi secara garis besar sudah saya jelaskan, sudah saya bacakan tadi ya. Bentar, ini agak susah ini. Luas Laos tadi mencapai 236.800 km persegi yang merupakan bagian dari Indochina. Negara ini dikelilingi oleh pegunungan dan hutan lebat. Di dataran tingginya di sebelah utara dan membentang sepanjang batas timur
dengan puncaknya adalah Gunung Bia. Kemudian sungainya yang terkenal yaitu Sungai Mekong, itu kan, itu merupakan sungai terpenting yang ada di Laos itu. Dia mengalir dari barat daya ke arah tenggara sepanjang perbatasan dengan negara Thailand. Ternyata panjang sekali ya kan Sungai Mekong itu. Selain itu juga Sungai Mekong ini dijadikan sebagai sarana transportasi. Ini ya, dia sebagai sarana transportasi. Bisa dilihat ini. Oke. Ini adalah keadaan alam dari Laos. Dia ya memiliki luas sampai dengan 236.800 km persegi. Negara Laos ini dikelilingi oleh pegunungan dan hutan, serta dataran tingginya terdapat di sebelah utara dan membentang sepanjang batas timur, dengan puncaknya yaitu Gunung Bia. Selain itu, negara Laos ini juga memiliki Sungai Mekong yang sangat penting sekali bagi negara tersebut, yang mengalir mulai dari barat daya ke arah tenggara sepanjang perbatasan dengan negara Thailand. Sungai Mekong ini juga dijadikan sebagai jalur transportasi. Nah, berarti kan besar sekali ini kan sungainya. Oke. Bentuk pemerintahannya, negara Laos ini adalah republik dengan ibu kota di Vientiane. Ya. Dia mencapai kemerdekaan pada tanggal 19 Juli 1953 dari penjajahan Prancis. Kepala negaranya disebut dengan presiden, sedangkan kepala pemerintahannya disebut dengan perdana menteri. Kegiatan perekonomian yang ada di Laos, penduduk Laos sebagian besar merupakan suku bangsa Lao. Ya, sukunya bangsa Lao namanya. Bahasa resminya yaitu Lao. Agama yang dianut di sana sebagian besar adalah Buddha. Sedangkan mata pencahariannya untuk penduduk di Laos yaitu dia bertani. Kemudian hasilnya dari pertanian itu ada padi, kayu, dan karet. Sedangkan pertambangan yang dihasilkan yaitu timah. Ekspor utamanya ya, di negara ini adalah kayu dan timah. Itu adalah ekspor utamanya. Ini adalah profil dari negara Laos. Kita sudah belajar Laos berarti ini ya. Harus diingat, Laos itu memiliki keistimewaan, memiliki ciri khas, yaitu memiliki sungai yang sangat panjang sekali dan sangat terkenal, yaitu Sungai Mekong. Dia mengalir dari barat daya ke arah tenggara sepanjang perbatasan dengan negara Thailand. Sungai itu dijadikan juga sebagai jalur transportasi. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami bersama. Kemudian yang berikutnya ada negara Kamboja. Namun sebelum kita ke Kamboja, ada pertanyaan dulu berkaitan dengan negara Laos. Halo, Dia Aisyah dan Mbak Elda, sampai di negara Laos ada yang tanyakan dulu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke negara Kamboja. Oke, Kamboja atau biasanya ini istilah lainnya adalah Kampusi. Ya. Oke, profilnya seperti ini. Nama negaranya dia adalah Kamboja atau Republik Rakyat Kampuci. RRK ya. Ibu kotanya di Phnom Penh mungkin ya bacanya, atau Phnom Penh ini. Kemudian batas negaranya di sebelah utaranya ada Laos dan Thailand. Di sebelah timur dan selatan ada Vietnam. Sedangkan di sebelah baratnya ada Thailand dan Teluk Siam. Luas wilayahnya yaitu 181.916 km persegi. Hari nasional pada tanggal 17 April
Lagu kebangsaannya adalah Nokorets. Agamanya Buddha, Theravada. Mata uangnya riel Kamboja. Hasil utamanya padi, jagung, dan karet. Sama juga dengan negara kita. Oke, ulasannya sama. Bentuk benderanya kita bisa lihat di sini ada gambar kayak candi ini ya, dia modelnya. Kemudian warna merah dan biru. Untuk petanya itu bisa dilihat, silakan dibuka bukunya, nanti bisa terlihat dengan jelas. Kemudian keadaan alamnya, kita ketahui bahwasannya Kamboja ini memiliki luas sebesar 181.916 km persegi. Ya, yang merupakan bagian dari Indochina. Dia adalah bagian dari Indochina. Kamboja ini terletak di sebelah tenggara semenanjung Indochina. Selain itu, Kamboja juga dialiri oleh Sungai Mekong. Daerah sekitar Sungai Mekong ini merupakan dataran rendah dan daerah yang sangat subur. Daerah-daerah di sekitar Sungai Mekong ini merupakan daerah yang sangat subur sekali. Dan di bagian barat ini terdapat sebuah danau namanya yaitu Tonle Sap. Dan sungai Tonle Sap bermuara di danau Tonle Sap. Nah, ada namanya sungai Tonle Sap, kemudian ada danau Tonle Sap. Dia sama-sama namanya Tonle Sap, tapi ada danau dan ada sungai. Kebanyakan di sana, sebagian dari negara Kamboja ini merupakan daerah dataran tinggi. Pegunungan Kardamon ini sampai mencapai 160 km dengan puncak tertingginya di Gunung Phenom Aural, yaitu 1819 meter. Wah, tinggi sekali ya. Ini bisa kita ketahui keadaan alamnya. Jadi kita ketahui keadaan alam dari negara Kamboja ini. Luasnya itu adalah 181.916 km persegi. Dia terletak di bagian Indochina, khususnya di sebelah tenggara semenanjung Indochina. Dia juga dialiri dengan Sungai Mekong, yang merupakan daerah dataran rendah dan daerah yang sangat subur untuk ditanami. Di bagian barat lautnya itu ada sebuah danau Tonle Sap. Ya. Nah, danau Tonle Sap ini merupakan muara dari Sungai Tonle Sap. Nah, wilayah Kamboja ini sebagian besarnya adalah dataran tinggi. Ya, yang ini nama pegunungannya yaitu Pegunungan Kardamon. Panjangnya sampai mencapai 160 km dengan puncak tertingginya Gunung Phenom Aural yaitu 1819 meter. Bentuk pemerintahannya tadi yaitu dia merupakan negara kerajaan dan ibu kotanya di Phnom Penh. Dia mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 April 1953 dari Prancis, ya, dari penjajahan Prancis. Kepala negaranya disebut raja, sedangkan kepala pemerintahannya dia perdana menteri, ya, dia masih raja. Kegiatan perekonomian penduduk Kamboja sebagian besar dia merupakan suku bangsa Khmer, ya, Khmer. Bertani merupakan mata pencaharian yang utama penduduk Kamboja. Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap tadi dia memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan pertanian serta
perikanan ya darat ya, serta perikanan darat. Jadi memang kegiatan perekonomian utama yang ada di Kamboja dia adalah bertani. Dia adalah seorang petani gitu kan. Oke, negara yang berikutnya Kamboja sudah kita lewati. Ini negara yang pernah bersatu dengan negara kita. Sebetulnya daerahnya pernah bergabung dengan daerah kita, namun akhirnya dia melepas, yaitu daerah Timur Leste. Ya. Timur Leste, nama negaranya sama, yaitu Timur Leste, Republik Demokrat Timur Leste. Dan ibu kotanya berada di Dili. Luas wilayahnya yaitu 14.609 km persegi. Ya, dia merdeka pada tanggal 28 Oktober, hari nasionalnya. Bahasa resmi yaitu Tetun dan Portugis. Agamanya Katolik, Kristen, dan animisme. Ya. Kemudian mata uangnya Kina namanya. K. Hasil utama yaitu kayu cendana, minyak, dan marmer. Itu hasil utamanya. Keadaan alam yang berada di Timur Leste. Keadaan alam di Timur Leste. Timur Leste merupakan suatu negara kepulauan, yakni dia pulau bagian timur. Nah, pulau timur bagian barat adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Karena dulu negara Timur Leste ini kan merupakan bagian dari negara Indonesia. Kan di bagian baratnya masih milik dari Republik Indonesia. Timur Leste merupakan negara tetangga kita. Jelas sekali ya, dia sangat dekat dengan negara kita. Warga Timur Leste sendiri menyebut negeri mereka yaitu Timur Loro Sae. Negeri ini meliputi bagian timur Pulau Timur, bagian barat pulau itu termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Iya, dia miliknya Indonesia. Sangat dekat sekali, berhimpitan ya, berdempetan negara Timur Leste ini dengan negara kita. Karena dia dulu kan sempat menjadi bagian dari negara kita, Timur Leste ini. Ya, akhirnya dia melepaskan diri. Bentuk pemerintahan negaranya dia berupa republik dan ibu kotanya berada di Dili. Ya, dulu pada tahun 1976 Timur Leste ini pernah berintegrasi dengan Indonesia. Nah, namun dari hasil jejak pendapat tanggal 30 Agustus 1999 akhirnya Timur Leste dia melepaskan diri dari Indonesia dan menjadi negara sendiri sejak 26 Oktober 1999. Jadi dia negara baru itu kan. Timur Leste menjadi protektorat PBB. Kepala negaranya sama, dia presiden, kemudian kepala pemerintahannya dia Perdana Menteri, sama menteri-menteri. Kegiatan perekonomian yang ada di Timor Leste yaitu pertanian, pertambangan, dan kehutanan, dengan hasil utamanya yaitu kayu cendana, minyak, dan marmer. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Oke, sampai di Timur Leste ya. Ini merupakan negara-negara dari bagian ASEAN, negara-negara ASEAN. Ada yang tanyakan sampai di sini? Dea Aisyah, Mbak Elda. Halo. Halo, Dea Aisyah, Mbak Elda.
Halo, kok nggak ada suaranya semua ini? Oke, tidak ada ya. Baik, berarti untuk ya negara-negara ASEAN kita sudah pelajari semua mulai dari awal sampai dengan negara terakhir ini, yaitu negara Timor Leste. Kita masuk pada pokok atau poin yang berikutnya. Ini kita melihat, coba kita lihat ciri-ciri kenampakan alam dan buatan negara tetangga. Ini kita bisa melihat di sini. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, ini bisa dilihat untuk peta negara kita, peta negara Indonesia. Ini peta ya, peta negara kita, jelas sekali. Bisa dilihat negara Timor Leste. Oke, bisa dilihat ya untuk Timor Leste. Bisa dilihat juga negara Malaysia, negara Singapura, ini Malaysia ya. Oke, bisa dilihat negaranya. Ada Kamboja, ada Thailand. Nah, ini coba dilihat ini. Coba saya ataskan, semoga aja bisa. Ntar saya perbesar lagi. Ini petanya, maaf, kebablasan ya. Ya, ini petanya udah bisa dilihat, walaupun kurang begitu jelas karena saya kesusahan ini gesernya. Mouse saya rusak jadi agak susah. Udah kita lihat coba penampakan alam dari negara tetangga. Penampakan alam negara tetangga yang pertama kita bahas yaitu samudra. Wilayah Indonesia dan wilayah tetangga ini dikelilingi oleh lautan dan samudra. Ya, kita bisa lihat sebagian besar permukaan bumi itu adalah air. Ya, maka negara ini bentuknya adalah pulau-pulau. Ya, berpulau-pulau. Pulau yang sangat besar sekali. Karena sebagian besar adalah negara kita itu dikelilingi oleh lautan, dipisahkan oleh lautan, ya kan, dipisahkan oleh lautan. Nah, di wilayah Indonesia dan negara tetangga ini sebetulnya ada dua samudra yang sangat besar, yaitu ada Samudra Hindia yang berada di sebelah barat. Ya, ada Samudra Hindia, ini letaknya di sebelah barat. Kemudian ada Samudra Pasifik yang letaknya dia di sebelah timur. Oke, kebablasan ya, nggak masalah. Oke, ini adalah dua samudra yang besar, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kalau yang Hindia dia letaknya di sebelah barat, sedangkan yang Pasifik dia terletak di sebelah timur. Selain lautan dan samudra, ada lagi yaitu pegunungan. Oke, bentar. Ini ya jauh sekali. Bentar. Oke, pegunungan. Banyak sekali pegunungan yang ada di negara kita dan negara-negara tetangga. Khususnya kita bisa lihat di negara-negara tetangga ada banyak sekali gunung. Ada Gunung Tahan dan Gunung
Kinabalu yang berada di Malaysia. Ini ada Gunung Tahan dan Gunung Kinabalu yang berada di Malaysia. Kemudian ada Gunung Mayon dan Gunung Apo, ini di Filipina. Kemudian ada Gunung Doi Itanon di Thailand. Kemudian ada gunung lagi Phan Xipang di Vietnam. Ada Gunung Bia di Laos dan ada Gunung Phnom Aural di Kamboja. Jadi ada kenampakan alam dari negara tetangga. Selain tadi samudra ya, negara kita itu terbentang atau dibatasi oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu juga ada kenampakan lain, yaitu pegunungan. Jadi di Indonesia dan negara tetangga itu terdapat banyak pegunungan, dan gunung-gunung tersebut kita bisa mengetahuinya, bisa tampak. Banyak sekali diantaranya, yaitu Gunung Tahan dan Gunung Kinabalu, ini letaknya di Malaysia. Kemudian ada lagi Gunung Mayon dan Gunung Apo, dia berada di Filipina. Gunung Doi Itanon dan Gunung di Thailand, dan Gunung Phan Xipang berada di Vietnam. Kemudian Gunung Bia di Laos, serta Gunung Phnom Aural di Kamboja. Ya, kenampakan dataran tingginya ini gunung. Ada banyak kenampakan. Selain pegunungan, ini bisa dilihat contohnya di sini untuk pegunungannya ya. Ini ada di Gunung Kinabalu. Itu gambar dari Gunung Kinabalu. Selain pegunungan juga ada sungai yang sangat besar sekali. Di antara yang sungai terpenting yaitu ada Sungai Mekong. Dia melintasi Myanmar, Laos, Kamboja dan Vietnam. Kan dia membentang jauh sekali. Namanya Sungai Mekong. Selain sungai juga ada danau. Ya. Ada danau yang penting sekali, diantaranya adalah Danau Tonle Sap di Kamboja. Nah, itu adalah kenampakan dari negara luar yang alami, kenampakan yang alami. Sedangkan ada pula kenampakan yang buatan dari tangan manusia, yaitu banyak sekali di sini kita bisa melihat, bahkan sudah sering terkenal sekali ya kan di negara Indonesia kita sendiri, yaitu yang pertama ada Candi Borobudur. Ya, di Aisyah dan Mbak Elda sudah pernah ke Borobudur ini? Halo? Di Aisyah dan Mbak Elda udah pernah ke Borobudur? Belum ya. Sekali-sekali ini ya. Coba nanti kalau pulang ke Indonesia jalan-jalan ke Borobudur di Magelang. Nah, Candi Borobudur itu merupakan kenampakan buatan dari negara tetangga. Karena Candi Borobudur itu berada di negara Indonesia. Kemudian ada lagi yaitu pagoda di Myanmar tadi yang sudah kita bahas. Kemudian ada lagi Angkor Wat dan Angkor Thom di Kamboja. Angkor Wat dan Angkor Thom di Kamboja. Oke, nah ini bisa dilihat untuk Angkor Wat. Oke, bentuknya ya. Tadi yang dijadikan sebagai bendera. Iya. Angkor Wat. Kemudian ini ada pagoda itu ya. Biasanya dibuat miniatur dia. Pagoda. Oke. Sekarang kita akan membandingkan keadaan sosial yang ada di Indonesia dan yang ada di negara-negara tetangga. Karena kita kan orang Indonesia, yang kita bahas adalah negara Indonesia dengan negara tetangga. Oke. Di Indonesia khususnya ya, untuk jumlah penduduk, pertumbuhan jumlah penduduk ini sangat
besar sekali. Ya, meningkat sangat pesat setiap tahunnya. Ya, walaupun memang ada beberapa tahun itu dia mengalami penurunan, tapi nanti di tahun yang berikutnya dia akan ada peningkatan yang sangat besar sekali. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk tersebut, maka banyak sekali hal-hal yang dibutuhkan oleh negara untuk bisa memenuhi kebutuhan bangsanya. Bangsa tadi yaitu orang yang berada di suatu negara. Kalau bangsa kita besar, tentu pemerintah harus menghidupi seluruh bangsanya. Nah, karena karena negara ini dia punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dari bangsanya atau dari rakyatnya, terkadang muncul berbagai macam masalah, ya, muncul berbagai macam masalah-masalah berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk. Diantaranya ada pengangguran, gitu kan? Ada pengangguran, banyak sekali pengangguran. Kenapa ada pengangguran? Karena tidak ada keseimbangan antara jumlah natalitas, jumlah mortalitas dengan bidang lapangan pekerjaan yang ada di negara kita khususnya. Yang tumbuh dalam 1 tahun mungkin berapa ribu penduduk gitu kan, sedangkan lapangan kerjaannya masih sama, tidak berubah. Akhirnya apa? Banyak sekali orang tidak bisa bekerja. Akhirnya dia nganggur, jadi pengangguran. Karena seluruh penduduk yang ada di Indonesia ini dia mendapatkan subsidi dari pemerintah. Kalau dia tidak menjadi orang yang produktif, maka seakan-akan pemerintah ini memberi makan orang yang hanya duduk-duduk saja. Rugi, pemerintah mengalami kerugian. Dan bebannya sangat berat. Ketika beban sangat berat ini untuk menghidupi kehidupan bangsa dan rakyatnya, maka terpaksa untuk mencukupi segala kebutuhan di negara kita, maka negara Indonesia mengambil suatu langkah, yaitu hutang negara. Dia mengambil hutang di negara lain untuk bisa mencukupi kehidupan di negaranya. Nah, ini banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dari penduduk ya, atau rakyat. Khususnya yang pertama kita bisa melihat dalam bidang sandang, gitu kan, sandang. Padahal di Indonesia sendiri ini masih ada orang yang tidak mengenakan atau belum mengenakan pakaian sepantasnya. Masih ada di wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah timur gitu kan. Kemudian pangan, masih banyak orang yang terkena busung lapar gitu kan, kelaparan, kekurangan pangan dan lain sebagainya. Kesehatan, banyak sekali penyakit-penyakit yang tidak diseimbangkan dengan pengobatan yang ada. Sektor pendidikan itu kan, bahkan ada daerah-daerah tertentu yang tidak terjangkau dengan pendidikan. Perumahan, masih banyak orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Lapangan pekerjaan apalagi. Nah, ini adalah merupakan permasalahan sosial yang akan muncul ketika penduduk itu pertumbuhannya sangat besar sekali. Ketika penduduk itu besar, kemudian mereka produktif, maka itu akan dapat menguntungkan bagi negara. Namun sebaliknya, jika penduduknya besar, namun ternyata dia hanya konsumtif, dia hanya makan saja, menghabiskan, artinya konsumtif itu hanya menghabiskan saja, maka akan menjadi suatu beban yang sangat besar bagi negara. Karena mau tidak mau, negara harus menghidupi rakyatnya dia. Kalau tidak dihidupi, maka akan terjadi keguncangan di negara tersebut. Ya. Perekonomian akan mundur dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa melihat, coba. Ada gejala sosial yang ada di Indonesia.
gejala sosialnya. Bentar. Nah, gejala sosial ya. Jadi negara kita kan terbentang dari sebelah timur sampai dengan sebelah barat, baca seperti itu ya. Dari Sabang sampai dengan Merauke gitu kan. Nah, dari Sabang sampai Merauke itu terdapat beraneka ragam suku dan budayanya. Banyak sekali suku yang ada di Indonesia, ya. Makanya apa? Negara Indonesia itu dikatakan sebagai negara yang berbineka tunggal ika. Walaupun kita memiliki banyak suku, banyak sekali perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan suku dan lain sebagainya, tapi kita tetap satu, berbineka tunggal ika. Suku yang ada di Indonesia banyak sekali, kita bisa tahu, yaitu ada suku Jawa, suku Dayak, suku Batak, dan masih banyak yang lainnya. Ini yang sangat terkenal sekali ya. Kemudian di jumlah penduduk di Indonesia ini menduduki urutan keempat setelah Republik Rakyat Cina, kemudian India dan Amerika Serikat. Berdasarkan perhitungan pada tahun 2005 ini jumlah penduduk Indonesia mencapai kurang lebih seperti ini. Ya, berapa ini? Berapa juta lihat? 228.473.870 jiwa. Ya, dengan kepadatannya yaitu 324 per mil persegi. Nah, kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN tadi ya yang sudah kita bahas sampai dengan Timor Leste, ternyata jumlah penduduk di Indonesia itu yang paling besar. Dia menduduki posisi yang pertama. Itu kan luar biasa ya kan, berarti gemuk sekali negara kita. Penduduknya yang gemuk. Gitu kan. Kemudian mata pencaharian dari penduduk Indonesia itu sendiri, iya, bertani, sehingga dikenal dengan negara agraris. Oke, kenapa Mbak Hilda kok kirain saya? Oke ya. Mata pencahariannya selain bertani, ya dia berdagang, berkebun, industri, jual jasa. Iya, ada TNI, pegawai negeri dan Polri. Oh, gemuk tadi. Bukan ya. Maksudnya jumlah penduduk di Indonesia itu besar sekali, artinya gemuk. Negaranya negara yang gemuk. Padat isinya. Isinya yaitu penduduk itu. Dan dia menduduki urutan yang pertama dari negara ASEAN yang kita pelajari tadi. Itu dia menduduki kedudukan yang pertama. Nah, ini pencahariannya yaitu dia bertani. Sebagian besar penduduk di Indonesia itu dia bertani. Maka dia sangat terkenal sekali dengan negara agraris. Negara kita kan terkenal sekali negara agraris. Oke, selain itu mata pencahariannya juga ada berdagang, berkebun, jelas sekali, industri juga ada, penjual jasa juga banyak sekali. Kemudian menjadi TNI, menjadi pegawai negeri dan Polri. Ya, mereka ini bekerja tentunya untuk memenuhi kehidupan masing-masing ya. Seperti saya posisinya yaitu sebagai penjual jasa, bahasanya seperti itu kan, jasa. Kalau saya kan jasa. Dari teman-teman juga jasa seperti ini. Berarti semua yang kita lakukan itu untuk memenuhi kehidupan kita biar lebih baik, itu kan? Ya. Ini kita bisa melihat untuk bidang kesehatannya kita sudah lumayan baik, bahkan sejak awal dari negara kita sudah merdeka, sudah mendapatkan kepercayaan bahwasanya memang negara kita itu merupakan negara yang memiliki tenaga kesehatan yang cukup baik. Oke ya.
Kemudian ada lagi beberapa macam program-program yang ada di Indonesia, yaitu ada program perbaikan gizi. Kemudian ini ada program makanan tambahan anak sekolah gitu kan. Ada lagi banyak sekali tempat-tempat di sini, tempat-tempat kesehatan, yaitu ada rumah sakit, puskesmas, posyandu gitu kan, dan balai kesehatan ibu dan anak. Ini adalah di bidang kesehatannya. Ya, ini bisa dilihat gambar. Kita dapat ketahui sendiri dan kita tidak dapat membohongi diri kita, ya kan, karena kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain, tentunya di negara Jepang, Korea dan lain sebagainya, apalagi Amerika Serikat, mutu SDM kita, sumber daya manusia kita itu masih relatif rendah. Khususnya adalah memenuhi kebutuhan kita sendiri, itu kita masih rendah. Kita masih butuh, masih ketergantungan dengan negara lain. Khususnya dalam bidang makanan pun ternyata kita masih banyak impor, gitu kan. Pakaian pun banyak sekali pakaian impor, kita beli dari pihak luar negeri. Perumahan, ya, alat-alat kesehatan, bahkan dalam rangka alat peraga untuk kebutuhan pendidikan pun kita mengambil dari pihak luar, gitu kan. Ada yang kita ambil dari pihak luar. Karena apa? Pendidikan yang ada di negara kita itu kan tidak merata. Saya katakan tidak merata apa? Ada di suatu daerah itu yang belum terjangkau dengan pendidikan. Kalaupun terjangkau, dia ditempatkan pada suatu tempat yang sangat-sangat sederhana. Ini bisa dilihat di gambar. Kalau ini di bagian kesehatan, ya mungkin di posyandu atau di mana ini. Ya, di kegiatan di posyandu ini, betul sekali. Nah, itu kan. Maka kita perlu sekali yang namanya meningkatkan mutu pendidikan agar apa? SDM negara kita ini menjadi maju, menjadi lebih hebat. Ketika sumber daya manusia kita lebih hebat, lebih maju, maka kita tidak akan tergantung dengan negara lain, gitu kan. Biarlah negara lain yang bergantung dengan negara kita. Artinya ketika negara kita sudah mampu memproduksi dari bahan makanan sendiri, sudah mampu mencukupi, dari pakaian pun sudah mampu mencukupi penduduk kita, dari perumahan, kesehatan, dan dari sektor pendidikan sudah tercukupi semua, kita bisa mandiri. Syukur-syukur kita mampu untuk mengekspornya, menjualnya ke pihak luar. Nah, itu malah lebih bagus sekali. Namun yang terjadi, mutu dari sumber daya manusia ya sampai dengan detik ini, ya kan, sampai dengan detik ini itu masih ketinggal dengan negara-negara lain. Nah, karena mutu yang kurang tadi, masyarakatnya kita masih konsumtif, kita hanya makan saja, kita hanya menghabiskan saja, kita hanya memakai saja, kita tidak menghasilkan, memproduksi, menciptakan, gitu kan. Maka yang terjadi adalah pendapatan dari negara kita itu sangat kecil sekali pendapatannya. Bagaimana kita nanti bisa menghidupi rakyatnya kalau pendapatan kita kecil, gitu kan. Bahasanya kayak gini, misal di dalam suatu rumah gitu kan, ada 6 orang, yang kerja cuma 1, gitu kan. Yang kerja cuma 1, bapak saja penghasilannya 1 bulan misal 500.000. Nah, buat nyukupin 1 rumah dalam waktu 1 bulan, gitu kan. Dalam 1 bulan 500.000, apakah itu cukup? Sedangkan yang anak-anaknya tadi sudah ada yang SMA, ada yang SMP,
udah sekolah semua, bahkan ada yang perguruan tinggi. Apakah dana segitu 500 itu bisa mencukupi? Tidak tentunya, ya kan? Ketika tidak tercukupi, bagaimana caranya untuk bisa mencukupi kebutuhan kita? Dengan cara meminjam. Ya, kita dengan cara meminjam, menggali lubang. Dengan menggali lubang. Nah, itulah yang terjadi di negara kita. Kecuali kalau saya contohkan tadi, ke-6 orang tersebut produktif. Ayahnya ada penghasilan misal 500.000, kemudian yang dari istri ternyata punya penghasilan juga 300.000 katakanlah, jadi berapa? 800.000. Tapi kan terisi terus setiap bulan. Terus si anak masih ada penghasilan lagi mungkin 1 juta, ya kan, masih ada 4 anaknya. Kalau dia rata-rata 1 jutaan kan 4 juta. 4 juta ditambah 800.000, 4 juta 800.000. Berarti 4 juta 800.000 itu jika digunakan untuk kebutuhan selama 1 bulan, saya rasa udah cukup, gitu kan. Berarti kita tidak perlu mengambil ke yang lainnya atau menggali lubang ataupun hutang ke yang lain. Nah, sampai di sini bisa dipahami di Aisyah dan Mbak Hilda, apa yang saya sampaikan kira-kira bisa dipahami belum? Halo? Oke, bisa ya. Ya, di sini dikatakan bahwasanya, nah, akibatnya apa? Akibatnya yaitu pendapatan per kapita dia menjadi kecil. Karena pendapatannya rendah, tadi yang sudah saya contohkan, maka daya beli masyarakat rendah dan rakyat tidak mampu menabung. Padahal tabungan rakyat di bank-bank dapat membantu kelayaran pembangunan. Nah, kayak gitu. Dibuat makan aja nggak cukup, apalagi dibuat nabung, gitu kan? Istilahnya kan seperti itu. Dibuat makan aja habis, bagaimana bisa nabung? Nah, oke. Nah, jumlah dan mutu penduduk juga dapat memunculkan masalah-masalah sosial. Ya, ini dilihat dari segi banyaknya ya. Ada pertumbuhan, persebaran, dan susunannya. Oke, pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia itu banyak sekali, besar sekali. Namun, penyebarannya yang tidak merata. Kita bisa lihat sendiri aja lah. Berapa besar kira-kira ya jumlah penduduk yang ada di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk yang ada di Pulau Kalimantan, bahkan di Papua. Jelas sekali itu. Lebih padat yang mana kira-kira? Kalau kita bandingkan, lebih padat yang mana? Pulau Jawa, Kalimantan, dan Papua. Kira-kira padat mana? Jawa, Kalimantan, atau Papua? Kalimantan ya. Yakin di Kalimantan paling banyak, ini penduduknya yang paling besar? Iya. Sebagian besar penduduk lebih menyukai di Pulau Jawa. Ya dulu kayak, oke, ya gak apa-apa Mbak Elda ya, di Kalimantan. Nah, makanya apa? Ada banyak sekali orang yang di Pulau Jawa itu, kalau dulu ada program yang namanya transmigrasi, dia berpindah dari Pulau Jawa ke Sumatera. Kalau dulu banyak banyak di Sumatera. Makanya apa? Di Pulau Sumatera itu, bahkan di Kalimantan juga, itu banyak sekali orang-orang Jawa. Dulu waktu saya tinggal di Sumatera, itu kan, itu ternyata banyak sekali orang sana itu yang berbicara bahasa Jawa. Saya sampai kaget itu kan, karena baru pertama ketika saya masuk pasar, loh kok ngomongnya Jawa semua ya, kayak gitu. Ya, banyak orang yang berjualan di situ adalah orang-orang Jawa, kayak gitu.
Oke, karena penduduk yang sangat padat dan mutunya sangat rendah itu, maka banyak sekali permasalahan yang akan muncul. Di antaranya adalah kemiskinan yang saya katakan tadi, kemiskinan. Karena apa? Lapangan kerjanya tidak mencukupi. Ada daerah yang permukimannya itu kumuh. Jakarta banyak sekali itu ya permukiman yang kumuh di bantaran sungai gitu kan. Kemudian banyak sampah yang tertimbun di sungai, air limbah, udara yang kotor, pengangguran di mana-mana ya kan. Kemudian karena hal itu semua akhirnya apa? Kalau orang udah kepepet ngapain lagi gitu kan? Yaitu melakukan tindak kejahatan. Oke. Kalau manusia udah terdesak gitu kan, manusia butuh makan gitu kan, kebutuhan pokoknya dia makan. Kalau perutnya udah lapar dia bisa melakukan apa saja gitu kan. Kecuali kalau dia punya lapangan pekerjaan, dia bekerja, dia punya penghasilan yang cukup, maka tingkat kejahatan itu secara otomatis akan bisa terkurangi. Karena apa? Merasa kebutuhannya sudah tercukupi. Tapi kalau yang terjadi semakin tinggi, kemiskinan semakin tinggi gitu kan, kemudian pengangguran semakin tinggi, yang terjadi yaitu angka kejahatan. Nekat ya, mereka nekat untuk melakukan tindak kejahatan, yang penting kebutuhannya bisa terpenuhi itu tadi, karena mereka pun punya keluarga. Nah ini maka sampai pemerintah itu membuat yang namanya program KB itu kan, 2 anak cukup. Ada program 2 anak cukup. Itu adalah program untuk membatasi peningkatan jumlah penduduk. Karena apa? Tidak seimbang di negara kita ini. Jumlah penduduk yang lahir ya, atau istilahnya adalah natalitas, dengan jumlah lapangan kerja itu tidak seimbang. Banyak sekali kita lihat ketika anak sekolah lulusan SMA ya, khususnya lulusan SMA dan perguruan tinggi, setiap tahunnya itu banyak sekali, ribuan bahkan mungkin jutaan dia baru lulus sekolah. Sedangkan untuk lapangan kerjanya masih tetap sama. Padahal orang-orang yang lulus tadi semuanya berkeinginan untuk bekerja. Alhasil apa? Karena perusahaan tidak bisa menampung atau tidak bisa menerima karyawan lagi, yang terjadi lulusan-lulusan tadi, baik itu mulai dari level SMA sederajat sampai dengan level tertinggi atau level perguruan tinggi, dia menganggur atau tidak bekerja. Nah, karena mereka tidak bekerja itu sebetulnya menjadi beban bagi negara. Itu adalah beban bagi negara. Oleh karena itu, peningkatan mutu dari penduduk atau bangsa ini sangat dibutuhkan sekali. Tidak konsumtif tapi harus produktif. Tidak hanya konsumtif tapi juga produktif. Itu yang diharapkan. Oke, ada yang disampaikan untuk malam hari ini untuk Di Aisyah dan Mbak Elda. Untuk pembahasan IPS-nya kita cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan kita bisa lanjutkan ke keadaan sosial negara tetangga. Oke. Baik, jika memang tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.